Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Hairani dengan NIM E1B020168 kelas 3E dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, jurusan Pendidikan IPS, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari artikel yang berjudul Kesatuan Sila-Sila Pancasila. Di mana dalam hal ini saya akan menyampaikan 5 subbab yang terkandung di dalam artikel tersebut. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, susunan dan rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang ketiga, dasar ontologis sila-sila Pancasila. Yang keempat, dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Yang kelima, dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar yang dijadikan sebagai landasan di dalam bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila itu adalah hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh pendahulu bangsa yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sistem adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Kesatuan bagian-bagian. Kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. 4. Keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Kedua, susunan dan rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarkis berarti tingkat, sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Maksudnya adalah 1. Sila pertama ditempatkan di urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan sehingga disebut dengan causa prima atau sebab pertama. Yang kedua, manusia sebagai subjek pendukung pokok negara sehingga negara harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan. Sila kedua. Ketiga, negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu sehingga terbentuk persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Sila ketiga. 4. Rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi secara bijaksana, mengedepankan musyawarah, dan mewakili aspirasi rakyat. Sila keempat. 5. Negara memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Selain itu, terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, serta meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketiga, dasar ontologis sila-sila Pancasila. Artinya bahwa Pancasila itu benar adanya dalam realitas dengan identitas dan integritas yang jelas. Dari sisi ontologis ini, kita mengetahui bahwa hakikat dari Pancasila ini adalah manusia yang mempunyai hakikat mutlak, yang mana bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah manusia, yaitu manusia Indonesia lah yang menjadi dasar adanya Pancasila, yaitu manusialah yang menjadi pendukung pokok-pokok sila-sila Pancasila yang secara ontologi menjadikan Pancasila terdiri dari 5 sila dan sila-sila tersebut tidak bisa berdiri sendiri melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Yang keempat, dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Artinya, sumber pengetahuan Pancasila dapat dilihat dan ditelusuri dari sejarah terbentuknya Pancasila. Dalam penelusuran dan pencarian tersebut, maka yang akan dicari adalah mengenai sejarah kebudayaan yang berkaitan dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang telah diuraikan sebagai akar-akar sila Pancasila ada dan berpijak pada nilai dan budaya masyarakat atau bangsa Indonesia. Dasar epistemologis Pancasila ini pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologis Pancasila, karena Pancasila sebagai suatu sistem ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia. Jika manusia merupakan basis dari ontologis dari Pancasila, maka akan mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologisnya, yaitu bangunan epistemologi dalam filsafat manusia. Yang kelima, dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Artinya, dari sudut pandang ini, Pancasila tidak bisa terlepas dari manusia Indonesia sebagai latar belakangnya, karena Pancasila bukanlah sebuah nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai-nilai yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia. Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat memiliki kesatuan dasar aksiologis sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu bentuk suatu kesatuan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi yang telah saya sampaikan tersebut, yaitu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai landasan dalam bertindak, dan dalam Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang merupakan suatu sistem filsafat. Kesatuan di dalam sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki di antara sila-sila Pancasila dalam urutan luas dan kuantitas.
Sebagai sistem filsafat, Pancasila terdiri dari 3 unsur, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 5 dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berbeda-beda, tapi secara keseluruhan saling berkaitan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.